Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video saya kali ini teman-teman, di sini ada motor Vario 125 yang all. Nanti saya akan berbagi ya teman-teman ya untuk cara penggantian aki teman-teman. Jadi nanti gimana untuk cara penggantiannya, karena di sini ada dua tipe aki ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman untuk pasang aki, untuk pasang kutubnya ataupun pemilihan tipe akinya teman-teman. Karena kalau nanti salah untuk pemilihan tipe akinya itu berakibat fatal ya teman-teman ya. Oke, nanti sebelum kita lanjut untuk pembahasan masalah perbedaan spesifikasi aki ini teman-teman, nanti bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, untuk tipe motor Vario 125 ini motornya ini kasusnya sih nggak bisa di starter ya teman-teman ya. Ketika kita kunci kontak ini kelistrikannya mati total. Nah ini masalahnya di aki. Nah nanti untuk cara penggantiannya dan teman-teman juga tadi yang saya bilang ya, harus diperhatiin juga untuk spesifikasinya ya teman-teman ya. Di sini saya ada dua aki teman-teman. Jadi ketika teman-teman ganti aki, yang pertama yang harus teman-teman perhatiin adalah tipenya dulu ya teman-teman, terus sama ampere. Ampernya ini paling penting ya teman-teman ya, untuk ampernya. Jadi kalau untuk motor Vario 125 yang all ini dia pakainya yang 5 ampere ya teman-teman ya. Nah di sini ada yang ampere 3 ampere. Nanti gimana kalau seandainya teman-teman ganti motor Vario ini pakai yang 3 ampere, harusnya kan standarnya 5 ampere teman-teman. Nanti kalau teman-teman pakai nih, teman-teman bisa lihat untuk spesifikasi akinya ya teman-teman ya, pakainya Yuasa YTZ6V. Nah di sini ada tertera ya teman-teman ya, 12 volt 5 ampere. Nah tipenya ini ya teman-teman ya, untuk Vario 125. Jadi jangan sampai teman-teman salah. Nah ketika teman-teman pengen ganti ini pakai yang kecil seperti ini 12 volt 3 ampere. Ini kalau teman-teman pasang bisa, misalnya ini teman-teman mau dipasang ke Varionya ini 125 bisa teman-teman. Tapi nanti efeknya ketika ini kan dia punya kapasitas 5 ampere. Kalau teman-teman ganti pakai yang 3 ampere, ini otomatis pengisiannya akan berlebih teman-teman. Sedangkan untuk kelistrikan di motornya, untuk pengisiannya sendiri kan untuk kapasitas yang 5 ampere ya teman-teman ya. Jadi kalau dikasih yang 3 ampere, otomatis sih efeknya lama-kelamaan si akinya ini malah nggak awet lama teman-teman. Jadi dia cepat tekor. Biasanya kalau nggak ngegelembung karena overcharger ya. Sedangkan ini tampungannya kecil, padahal originalnya dia tampungannya besar. Intinya seperti itu. Makanya ketika teman-teman mau ganti, teman-teman harus tahu dulu untuk spesifikasi aki di motor teman-teman sendiri ya, seperti itu. Terus yang berikutnya, ketika masang di kutub ini kan ada positif, ada plus, ada minus ya, positif sama negatif. Ini teman-teman jangan kebalik, terutama untuk motor-motor injeksi ya, motor-motor injeksi seperti ini. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman masang di kutubnya, yang positif teman-teman taruh di negatif, yang negatif taruh di positif, nah itu nanti efeknya takutnya terjadi konsleting. Kalau terjadi konsleting, ketika kunci kontak teman-teman sudah di on, itu kan nanti pasti akan konslet teman-teman. Yang harusnya itu positifnya yang ngalir, tapi ini negatif sama positifnya nanti ngesot. Takutnya yang terjadi itu ECM-nya si motor ini rusak. Untuk kesalahan fatalnya biasanya itu ya, itu bisa berakibat fatal karena ketika teman-teman kebalik. Jadi jangan sampai asal masang di kutubnya ini positif ya positif, negatif ya negatif ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Itu sih sebenarnya kalau untuk cara kita. Oke, ini sekarang untuk cara ganti Vario yang 125 all ya teman-teman ya. Nah ini ketika dikunci kontak, dia nggak ada kelistrikannya, nggak nyala sama sekali, starternya juga nggak mau. Untuk cara penggantiannya gini teman-teman. Ini dibuka dulu cover depannya ya, cover ini topnya kita buka dulu. Di sini cuman ada baut 2. Kanan kiri ya teman-teman ya.
Untuk vario all ada di sini, tapi untuk vario yang LED ada di bawah pijakan kaki ya teman-teman ya. Oke, ini kita tinggal tarik aja. Nah, ini akinya posisi ada di sini teman-teman. Sebelum teman-teman ganti, teman-teman pastiin dulu voltasenya. Oke, ini pakai AVO. Posisinya di volt DC ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu voltasenya. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Oh, kelihatan angkanya. Nah, ini 10 kan teman-teman. Ini kalau kelihatannya 10 volt. Tapi jangan terkecoh sama 10 voltnya ini ya teman-teman ya. Oke, ini 10 volt. Bentar teman-teman. Kita pasang dulu. Ini 10 volt. Ini ketika si aki belum dapat beban ya. Kita akan coba kunci kontak kita on kan. Nah, dia akan turun. Ketika dapat beban turun. Jadi ketika di off dia ada 10 volt teman-teman. Ini yang disebut tegangan semu. Jadi jangan terkecoh. Nah, ini ketika teman-teman ngukur loh, ini ada 10 volt. Tapi kok di speedonya nggak mau nyala. Nah, kunci kontak di onin dulu teman-teman. Nah, ketika dia di on, dia ngedrop teman-teman. Voltasenya ngedrop ya. Nah, ini seperti ini. Oke, sekarang kita akan copot dulu teman-teman. Kita akan ganti pakai aki. Ini dibuka dulu. Ini buka dulu untuk pengikatnya aki ya teman-teman ya. Pakai obeng plus besar atau T10 bisa sama. Kita copot. Oke, sekarang kita akan copot dulu akinya ya teman-teman ya. Kita copot dulu. Sebenarnya kalau pengen nyopot aki teman-teman, usahakan lepas yang negatif dulu baru positif. Karena kalau nanti yang positif yang dicopot duluan, takutnya teman-teman obengnya kan besi ya. Takutnya kalau nyenggol ke massa nanti terjadi konslet. Tapi kalau yang negatif udah dicopot dulu, nanti positif kita nyopot nyenggol massa pun masih aman ya. Oke, kita tarik ke atas teman-teman. Kita lepas. Ini kita ganti ya akinya. Yang tadi teman-teman yang harus diperhatiin adalah tipenya, jenis, spesifikasinya 5 ampere ya, 12 volt ya. Oke, kita pasang. Jangan kebalik ke sini ya teman-teman ya. Ini arah kutubnya di depan, yang positif di sebelah sini. Kalau kita dari motor, dari depan motornya itu positifnya ada di sebelah kiri ya. Oke, kita pasang. Nah, untuk masang kebalikannya teman-teman tetap sama. Positifnya dulu teman-teman yang teman-teman harus pasang. Karena apa? Nanti takutnya kalau misalnya obengnya nyenggol ke massa itu nggak konslet. Nah, yang terakhir baru massanya. Kalau massa kan mau nyenggol bodi pun dia nggak akan konslet ya teman-teman ya. Oke, baru kita akan tes. Nih teman-teman, tadi dia dikunci kontak dia nggak mau ya. Ini sekarang, nah dia mau di starter teman-teman. Nah, langkah berikutnya sebelum teman-teman pasang, sebelum teman-teman pastiin, setelah masang si aki, teman-teman pastiin dulu ada pengisiannya atau enggak ya. Kita pakai avometer lagi teman-teman, posisinya di volt. Ini yang kutub negatif ke negatif, positif ke positif teman-teman. Oke, ini 12 ya. Kunci kontak kita on, kita starter, kita lihat pengisiannya. Nah, kalau untuk posisi motor-motor injeksi ya teman-teman ya, ketika langsam dia sudah 14 volt. Ini pengisiannya bagus ya. Jadi pastiin dulu teman-teman. Sebenarnya gampang teman-teman kalau untuk memastikan pengisian.
Sebenarnya ketika kalau motor-motor sekarang kan sudah pengapiannya sudah DC semua ya. Ketika aki tekor, teman-teman selah pakai engkol, kalau yang ada engkolannya dia nyala, mesin nyala dan tidak mati normal, nah itu berarti masalahnya ada di pengisiannya normal kondisinya. Berarti masalah ada di akinya aja yang sudah tekor ya teman-teman ya. Jadi itu aja ya teman-teman ya, video saya kali ini untuk cara penggantian aki Vario 125 yang all. Oke, mungkin itu aja teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.